Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Rahmatan lil Alamin serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian di salah satu rumahnya yang sangat indah di dunia ini, sehingga kita sekalian bisa berzikir kepadanya, bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan yang sangat indah, persaudaraan yang dibangun di atas ukhuwah, di atas iman dan Islam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaj'ala ijtima'ana ijtima'an marhuma wa ayaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ayaj'alana wa iyyakum minal ikhwatin fillah almutahabbina fi sabilillah wa la yaj'alu fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian sebuah nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian menjadi musuh, saling bermusuhan, salah satu di antara kalian fa'alafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mempertautkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga setelah itu kalian menjadi saudara. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau alaihi salatu wasalam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, terutama dari kalangan Ansar yang mana sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah mereka saling bermusuhan antara Aus dan Khazraj, sehingga setelah datangnya Islam kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertautkan hati mereka. Setelah berpuluh bahkan beratus tahun mereka saling bermusuhan, setelah datangnya Islam lalu Allah Subhanahu wa taala mempertautkan hati mereka, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga setelah itu dengan nikmat dari Allah kalian menjadi saudara. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada dalam satu ajaran agama apapun, tidak ada satu istilah dalam komunitas apapun yang dinamakan dengan al-ukhuwah kecuali dalam Islam. Iya, di sana ada persaudaraan-persaudaraan yang dibangun atas dasar kesukuan, atas dasar tempat dan negara, atas dasar warna kulit. Tetapi ikatan-ikatan itu semua tidak ada yang bisa melahirkan sebuah kenikmatan seperti nikmatnya ukhuwah di dalam Islam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian untuk senantiasa mensyukuri yang namanya nikmat ukhuwah ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian atas nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan sebuah masyarakat muslim tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali mereka memiliki dua kaidah pokok yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yang juga disebutkan di dalam surat Ali Imran di ayat 103 tadi dan ayat sebelumnya, yaitu iman dan ukhuwah. Ya. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah, di saat beliau alaihi salatu wasallam hijrah tiba ke Madinah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua proyek besar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan prioritas dari program dakwah beliau alaihi salatu wasallam setiba beliau di Madinah. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi, dan yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, karena sebuah masyarakat muslim tidak mungkin bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua asas ini, kecuali dengan pondasi ini. Oleh sebab itu, bagian dari kesempurnaan iman seseorang, dia menjalin ukhuwah dengan saudaranya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, atau lebih tepat lagi adalah sungguh hanyasannya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam ayat yang mulia dari surat Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman innal mu'minina ikhwah, tapi Allah Azza wa Jalla berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Ada perbedaan antara inna dengan innama di dalam bahasa Arab. Kalau inna artinya sesungguhnya, tapi innama maknanya sungguh, hanya sannya. Sehingga kalau saya terjemahkan lebih bebas lagi, firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah, artinya sesungguhnya saudara orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran dan dalam surat Al-Hujurat tadi, pangkalnya, dasarnya adalah iman dan takwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Persaudaraan ini harus didasari dengan takwa. Karena takwa adalah merupakan asas semua kebahagiaan, pangkal semua kebahagiaan. Oleh sebab itu, karena pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada manusia terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah.
Saking pentingnya takwa juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk bertakwa. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i ini taqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Saking pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu kepada seluruh orang-orang yang beriman. Dalam banyak ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sebagaimana di surat Al-Imran tadi. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bahkan perintah takwa akan kita dapatkan dalam semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, karena itu adalah merupakan wasiat bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Dan oleh sebab itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada semua umat manusia dengan tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun tali persaudaraan di atas iman dan Islam adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Maka ukhuwah merupakan bentuk ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti saum, seperti haji dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, yang apabila kita perkuat, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nikmat ukhuwah adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Namun hal itu tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah merasakannya, yang telah memiliki dasar keimanan dan keislaman yang sangat kuat. Sebagian orang mengatakan si fulan itu, oh dia teman dekat saya, dulu teman main saya, dulu waktu masih kecil kita sering bermain sepak bola bersama. Sebagian yang lain mengatakan fulan, wah itu teman setia saya, dia satu kampung dengan saya. Ikatan-ikatan persaudaraan seperti ini tidak menunjukkan sesungguhnya pada ukhuwah Islamiyah, pada bentuk persahabatan dan persaudaraan yang memiliki nilai pahala di sisi Allah. Karena bisa jadi itu adalah merupakan murni sebuah persahabatan yang dibangun atas dasar kesukuan, atas dasar tempat, tetapi ukhuwah Islamiyah adalah merupakan persaudaraan yang dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya nikmat ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat persaudaraan ini merupakan salah satu di antara nikmat bagi penghuni surga di akhirat kelak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan kami cabut
dari dada-dada mereka dari berbagai macam kedengkian, ikhwanan ala sururim mutaqabilin, sehingga mereka hidup bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Penghuni surga di saat mereka masuk ke dalam surga, ya, mereka masih ada beberapa sifat iri dan dengki pada hati mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati mereka penyakit-penyakit hati ini, dan dengan itu kemudian mereka merasakan satu kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat ukhuwah yang benar-benar tidak dicampuri oleh ya penyakit hati sedikit pun juga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Oleh sebab itu, seorang muslim dia tidak akan pernah merasakan nikmat ukhuwah manakala dia masih menyimpan dengki, iri hati, dendam, hasad ya pada dirinya terhadap saudaranya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dia tidak akan bahkan merasakan manisnya iman, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali manakala dia sampai pada satu tingkatan dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Ya, sungguh telah merasakan manisnya iman seseorang apabila dia ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ukhuwah adalah merupakan nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala percepat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman semasa di dunia. Dan nikmat dunia yang juga kemudian salah satunya akan tetap eksis dan kekal sampai akhirat kelak adalah nikmat ukhuwah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada satu hari yang tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan darinya, yaitu di padang mahsyar kelak. Di padang mahsyar kelak manusia akan mengalami suhu udara yang sangat panas. Panasnya suhu udara pada saat itu karena 2 sebab utama. Sebab pertama, karena matahari akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jarak antara kita dengan matahari itu hanya 1 mil saja, sehingga manusia pada saat itu akan mengeluarkan keringat ya yang beraneka ragam sesuai dengan kadar amal iman dan amalnya semasa di dunia. Yang kedua, panasnya suhu udara di padang mahsyar itu karena banyaknya manusia dan berkumpulnya manusia dalam satu tempat, dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Ya, sekarang kita di masjid ini merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Sudah full AC ya, kemudian masjid juga tidak terlalu penuh, walaupun Masya Allah jamaah di Masjid Rahmatan lil Alamin ini sebagaimana kita saksikan ya cukup ramai, dan katanya setiap hari di sini Masya Allah ada kajian. Dan ini salah satu pertanda masjid kalau sudah mengenal sunnah itu kita bisa membedakannya pada waktu subuh. Kalau waktu subuhnya ramai berarti jamaah masjid itu adalah sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid ini kita merasakan kenyamanan, terlebih Masya Allah di waktu subuh. Waktu subuh itu udara yang kita rasakan itu segar gitu, nyaman.
mendatangkan ketentraman, kesejukan. Mengapa tidak dirasakan di waktu yang lain? Ya, para ulama mengatakan, seorang ulama salaf mengatakan, di waktu subuh kita merasakan kenyamanan, udara yang sangat segar, karena pada saat itu waktu subuh belum kena polusi orang-orang munafik. Karena orang munafik mesti tidur. Ya, karena sholat yang paling berat kata Nabi SAW yang dilakukan oleh orang munafik adalah sholat apa? Sholat subuh. Maka oleh sebab itu udara pada waktu subuh itu sangat menyegarkan. Kenapa? Karena tidak dipolusi oleh orang-orang munafik. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Manusia di saat berkumpul dalam suatu tempat yang bersamaan, maka kemudian akan menimbulkan suhu yang panas. Dalam kondisi seperti itu kata Nabi SAW, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah kecuali mereka. Salah satu di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Bertemu, tidaklah dia menjalin persahabatan dan persaudaraan kecuali karena manhaj Allah, karena perintah dari Allah. Demikian pula di saat mereka berpisah, mereka tetap membangun persaudaraan itu, tidak dipisahkan dengan terpisahnya majlis. Oleh sebab itu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan surga dunia sebelum nikmat surga di akhirat kelak, yaitu nikmat ukhuwah dan persaudaraan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah Nabi SAW beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang keutamaan ukhuwah fillah. Ya, Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala manabirin min nurin yaghbituhum bimakanihimun nabiyun wasyuhada wasiddiqun atau wasiddiquna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, mereka akan berdiri di atas minbar-minbar yang sangat tinggi yang terbuat dari cahaya, sehingga para nabi, para siddiqun, para syuhada, mereka menginginkan posisi itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, ada sekelompok manusia, mereka akan berdiri di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, ya, yang mana para nabi, para siddiqun, para syuhada, mereka menginginkan posisi itu, padahal mereka bukan para nabi, bukan para siddiqun, para syuhada. Saat itu kemudian Rasulullah bersabda, ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan mereka adalah orang-orang yang dipertemukan karena iman dan karena Islam. Mereka dipertemukan bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan perniagaan dan bisnis serta kepentingan-kepentingan lain yang mereka hendak raih,
tetapi mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung. Kita di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ukhuwah. Kalau kita tanya para hadirin dan hadirat yang hadir di kesempatan yang berbagi ini, saya yakin kita terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, tempat, warna kulit. Tetapi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Dan ini kenikmatan yang sangat agung. Oleh sebab itu bahkan di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan bertanya di padang mahsyar, ainal mutahabbuna bijalali, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tadi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka nikmat ini harus senantiasa kita jaga. Oleh sebab itu setiap upaya yang dapat mempererat dan memperkuat persaudaraan di dalam Islam pasti disyariatkan. Disyariatkannya kita sekalian untuk menyebarkan salam, ya, disyariatkannya kita sekalian untuk berjabat tangan, disyariatkannya kita sekalian untuk menebar senyum terhadap saudara kita, disyariatkannya kita untuk saling mengunjungi karena Allah, disyariatkannya kita untuk bersilaturahmi, disyariatkannya kita sekalian untuk saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain, disyariatkannya bagi kita sekalian untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, disyariatkannya kita sekalian untuk melaksanakan sholat berjamaah dan ibadah-ibadah lain yang bersifat jama'i. Ini semua kenapa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi kita sekalian? Karena ini dapat memperkuat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya ukhuwah fillah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya setiap perbuatan yang dapat merusak ukhuwah persaudaraan dalam Islam pasti diharamkan. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW mengharamkan kita sekalian untuk melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudara kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan kita untuk melakukan pelamaran di atas lamaran saudara kita. Ya, dilarangnya kita sekalian untuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Diharamkannya bagi kita sekalian untuk memutuskan tali silaturahim dan lain sebagainya. Oleh sebab itu siogianya bagi kita sekalian untuk mempertahankan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian ini. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, seyogianya hal itu tidak menjadikan kita berselisih lantas kemudian bertikai dan bercerai-berai. Ya, karena perbedaan adalah merupakan sunnatullah. Kebinekaan adalah merupakan sunnatullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin." Manusia itu akan senantiasa berselisih. Ya, walaupun tentu orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada mereka untuk bisa menyikapi perbedaan itu dengan penuh kedewasaan. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan yang terjadi
di zaman para nabi dan rasul, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, bersaudara bukan berarti kita harus sependapat dalam semua urusan. Ya, tetapi persaudaraan maknanya kita bisa bertoleransi di dalam menyikapi berbagai macam perbedaan. Ya, antara Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud itu terjadi persaudaraan yang sangat luar biasa. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, Abdullah bin Mas'ud diangkat menjadi salah satu qadhi, salah seorang hakim. Padahal kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa perbedaan di antara keduanya lebih dari 200 masalah. Dalam 200 permasalahan mereka berbeda pendapat. Tapi itu tidak membuat mereka bertikai atau memutuskan tali persaudaraan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika melihat Abdullah bin Mas'ud datang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kanifun maliya ilman wa fiqha. Ini gudang yang dipenuhi dengan ilmu dan fikih. Memuji Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu kan walaupun badannya kurus, tapi masya Allah penuh ilmu. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kan kalau dari segi fisiknya kurus banget gitu kan. Sampai suatu ketika beliau ketika bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya duduk-duduk di sebuah kebun, Abdullah bin Mas'ud naik ke atas sebuah pohon. Datang angin sepoi-sepoi menyingkap gamis Abdullah bin Mas'ud. Terlihatlah bagaimana rampingnya betis Abdullah bin Mas'ud, sehingga sebagian sahabat saat itu tertawa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, atadhakuna min dhiqi saqayhi innahu fil mizan athqalu min jabali Uhud. Apakah kalian tertawa karena kerempengnya atau karena rampingnya betis Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah sesungguhnya di timbangan kelak dia akan lebih berat daripada gunung Uhud. Itu baru kakinya, baru betisnya, apalagi badannya. Ya, Abdullah bin Mas'ud penuh dengan iman, penuh dengan ilmu, masya Allah. Padahal di masa jahiliyah dahulu dipandang sangat remeh. Ya, beliau hanyalah seorang penggembala kambing. Sehingga begitu beliau masuk Islam, ketahuan sama Abu Jahal. Ketahuan sama Abu Jahal, langsung ditangkap sama Abu Jahal. Ya, kemudian ditarik telinganya. Asaba'ta ya ruwa'il ghanam, katanya. Apakah engkau telah murtad dari agama nenek moyang, wahai penggembala kambing cilik, gitu ya. Ditariknya telinga Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Jahal, lalu Abu Jahal ambil paku dan dipakunya ya di sebuah kayu atau dinding, diletakkannya kepala Abdullah bin Mas'ud, kemudian dipaku oleh Abu Jahal. Nih jahatnya Fir'aun umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian, namun ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar. Abu Jahal turut serta dalam pertempuran itu. Kemudian Abu Jahal dipanah oleh dua orang anak kecil dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz dengan Mu'awad ibn Afra. Setelah terjatuh, datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, langsung naik ke atas dada Abu Jahal. Diambilnya pedang Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan, kemampuan bagi dirinya untuk menghalau serangan Abdullah bin Mas'ud, sehingga ia mengatakan, laqadir taita murtaqan sa'ban ya ibna ummi abd, katanya, sungguh engkau telah ada dalam posisi yang menyulitkanku, wahai ibnu ummi abd, maksudnya Ibnu Mas'ud. Akhirnya kemudian Abu Jahal mengatakan, min huna, katanya, dari sini.
Kalau kamu mau sembelih saya dari sini. Ani subhanallah, namanya kesombongan. Abu Jahal itu dia kalau dia disembelih nggak mau dari sini, tapi mau di sini, agar katanya tetap setelah nanti dia dipenggal kepalanya tetap kelihatan besar. Akhirnya dia katakan dari sini katanya. Akhirnya kemudian dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung menarik kepala Abu Jahal, dibawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini adalah Firaun umat ini gitu. Rasulullah SAW kemudian beliau tersenyum. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dalam hukum kisos itu semestinya telinga dibalas dengan telinga, tapi kali ini kau dapat bonus kepala. Kita lihat di sini juga adalah bagaimana persaudaraan Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Itu kan paman dengan keponakan, tetapi ketika persaudaraan Islam itu datang, Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada Abu Jahal. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini adalah mantan seorang budak. Ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memuji Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memuji Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Umar ibn Khattab hisnun hasinun lil Islam. Umar bin Khattab itu adalah merupakan benteng yang sangat kuat bagi Islam. Pada masa beliau orang hanya bisa masuk ke dalam Islam, tidak bisa keluar. Tetapi setelah beliau wafat, kata Ibnu Mas'ud, orang bisa masuk dan bisa keluar. Pujian dari Abdullah ibn Mas'ud terhadap Umar. Padahal dalam masalah-masalah fikih terdapat 200 permasalahan yang diperselisihkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan Umar ibn Khattab. Di antaranya misalnya dalam kasus apa? Dalam kasus hukum pernikahan seorang lelaki yang telah berzina dengan seorang wanita, kemudian hamil, boleh dinikahkan atau tidak? Ya, nikah hamil duluan, boleh dinikahkan apa tidak? Ya, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu tidak boleh dinikahkan. Beliau mengembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu, maka masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Oleh sebab itu sebagian dari kita dan dari masyarakat ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh wanita yang sudah dalam keadaan hamil karena perzinahan dinikahi oleh orang yang menzinahinya. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Tapi pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan boleh untuk dinikahkan apabila keduanya telah bertaubat. Dan apabila si laki-laki itu ingin menikahinya, maka nikahilah. Kenapa? Karena wanita yang hamil karena zina itu tidak memiliki masa iddah. Karena iddah itu ada karena pernikahan. Sekarang kalau ada seorang wanita berzina, kemudian dia tidak hamil, ada masa iddahnya enggak? Tidak ada masa iddahnya. Kalau hamil, kenapa bisa ada masa iddahnya gitu kan? Sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Tetapi perbedaan-perbedaan seperti ini tidak menjadikan mereka kehilangan nikmat ukhuwah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Demikian pula semestinya bagi kita sekalian, orang-orang yang mengikuti jejak langkah para salafus saleh. Perbedaan pendapat di antara kita, perbedaan pilihan, terutama beberapa saat lagi kita menghadapi pesta demokrasi per 5 tahunan. Kerap kali kemudian ya sebagian orang sangat disayangkan karena perbedaan pilihan, perbedaan pendapat mengakibatkan ia rugi dunia dan rugi akhirat, yaitu hilangnya nikmat ukhuwah dan persaudaraan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan.
kepada DKM Masjid Rahmatan lil Alamin Universitas Putra Indonesia Padang, demikian juga kepada ikhwan panitia serta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih jazakumullah khairan saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya memohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.